pagi. Selamat datang Mbak Komandan Kodim, Pak Asike. Silakan duduk. Terima kasih. Aduh, jauh ini. Kita hari ini mau tanya-tanya soal bagaimana perekrutan prajurit TNI tahun 2025 di Indonesia. Ya. Kebetulan nih saya lagi kapasitas nih, lagi ngomongin tentang bagaimana rekrutmen. Dan kita ini ada pembukaan untuk Bintara PK dengan Tamtama PK yang baru. Nah ini ada beberapa tempat ini dari komando atas, berbeda dengan yang sebelumnya. Oh, berarti ada perubahan ya Pak ya? Ada perubahan dan ini memberi kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat untuk ikut mendaftar. Ya. Sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana gambaran umum perekrutan prajurit TNI AD tahun ini. Apakah ada persyaratan khusus atau ada persyaratan tambahan yang sebelumnya sudah berjalan dan sekarang ada perubahan itu apa saja sebenarnya? Ya. Sebetulnya secara umum sama ya, jadi kita ada 3 persyaratan, yaitu persyaratan umum, kedua persyaratan khusus, dan yang ketiga persyaratan tambahan. Kalau persyaratan umumnya jelas, yang pertama orang Indonesia, ya. Orang Belanda, orang Filipina itu nggak boleh masuk, orang Indonesia boleh. Itu pertama. Dan yang kedua, yang jelas itu sehat, jasmani dan rohani. Kalau DGJ nggak bisa masuk, jelas. Kemudian kalau varian nggak bisa masuk, yang jelas harus normal. Yang ketiga, ya jelas memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Apa maksudnya sih ya persyaratannya kalau umum selain yang saya sebutkan tadi? Khususnya pria bukan anggota atau mantan prajurit TNI atau Polri atau PNS TNI berijazah minimal SMA, MA, SMK, baik negeri ataupun swasta. Yang ketiga, belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai nikah. Yang keempat, memiliki tinggi badan. Pertama, gelombang tahun ini gelombang 3 minimal 158 cm yang semula 163, sekarang ada perubahan jadi 158. Untuk di PK gelombang 2 163 cm. Dan berat badan seimbang menuntut ketentuan yang berlaku artinya idealis. Yang kelima, bersedia menjalani ikatan dinas. Pertama, EDP minimal selama 10 tahun. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu persyaratan secara khususnya. Itu jelas ya. Jadi perubahan yang paling signifikan tinggi badan. Tinggi badan. Karena tahun ini kita merekrut banyak sekali prajurit. Jadi kesempatan yang sangat luas bagi ini adik-adik kita. Jadi yang kemarin mau daftar, Pak tinggi saya semekot, 160 kotor ke bawah lah, kan bisa. 158 ya, space ya. Kemudian usia, yang kemarin kan maksimum 22 ya. 22 saya udah nggak bisa lagi kesempatan terakhir. Nah, ini bisa hidup lagi, tambah 2 tahun. Nah, ini bisa nambah lagi kalau masih ingin punya minat masuk TNI, baik itu Bintara maupun Tamtama. Kemudian SMP nggak boleh masuk ya? Belum. Oh belum. Nah, tetap SMA harus lulus SMA. Kemudian apalagi yang terakhir bersedia ditempatkan di mana saja. Ya, itu paling penting. Kenapa? Jangan begitu masuk, misalnya masuknya dari Serang ya, minta kembali ke Serang, nggak bisa. Karena kita tentara sudah kontrak kepada negara Republik Indonesia sedia ditempatkan di mana saja. Ya, itu dia. Dan tambahannya tadi untuk masuk mendaftar menjadi prajurit TNI ini selama proses penerimaan tidak dipungut biaya spesial pun, gratis ya, artinya tidak ada yang sifatnya bayar apalagi yang sifatnya banking dan sebagainya, jadi gratis. Tentunya banyak anak muda yang penasaran ya dan seleksi TNI itu kan katanya super ketat gitu kan. Sebenarnya hal apa sih yang paling penting untuk dipersiapkan oleh calon-calon prajurit ini biar mereka bisa
ikut seleksi itu? Ya, kita untuk seleksi itu ada 6 tahapan. Yang pertama admin. Tadi syaratannya seperti nggak boleh anak SMP kan, berarti harus lulus SMA minimal. Kemudian tadi ada juga usia paling minim 17 tahun. Jadi kalau masih 16 tahun itu belum bisa. Itu administrasi, kemudian tinggi juga administrasi itu harus dipenuhi. Kemudian kedua kesehatan. Nah tadi kan sudah sampaikan bahwa berat badan dan tinggi badan ideal. Nah, gimana mau jadi tentara kalau tiba-tiba dicek sakit? Dan tes psikologi, nah psikologi tes itu nggak boleh cengeng. Nah gimana kalau mau masuk tentara cengeng? Tiba-tiba begitu latihan dididik menangis, minta pulang ke rumah orang tuanya, nggak ketemu mamanya, kan nggak boleh tuh psikologi. Nah, psikologi yang paling penting. Kemudian apalagi ya, jasmani, nah jasmani dicek. Nah sempat begitu nanti latihan naik gunung, turun gunung, kemudian kita ada survival ya, tiba-tiba fisiknya nggak kuat. Nah fisiknya nggak kuat, jatuh nanti kan. Makanya ada tes kesehatan, tes jasmani. Jasmani itu kita namanya SMAPTA, ada lari 12 menit ya, minimal berapa kali? 6 ya, 6 keliling yang 400 meter. Kita kasih kisi-kisinya, kemudian pull up itu 14 kali ya, 17 ya, 17 kali, nilai 100, nilai 65 nya berapa? 10 ya, nah segitulah. Kemudian push up, nah push up itu kita 43 kali, sit up 40 kali, 40 atau 43 kali? 43 kali juga tuh sit up. Nah, kita ini udah tua nih, kategorinya udah beda dengan anak-anak muda, kita udah lupa, maaf ya. Nah, kemudian ada satu orang lagi angka 8, nah, itu harus cepat itu. Nah, itu testnya. Itu kisi-kisinya kalau yang masuk. Terus ada apa lagi? Mental ideologi ya. Mental ideologi, jadi harus Pancasilais. Jangan, saya ini One Piece, jangan seperti itu. Jadi saya NKRI, saya Pancasila, kemudian saya bersedia mengorbankan jiwa raga untuk Indonesia. Nah, kalau sudah selesai, nanti akan dicek secara global oleh patuhnya. Tentunya banyak orang bilang jadi prajurit itu bukan sekedar pekerjaan ya kan, itu panggilan jiwa gitu. Nah menurut komandan sendiri, bagaimana menjelaskan hal itu ke generasi muda sekarang biar mereka tertarik gitu jadi prajurit? Jadi kayak saya sendiri nih, saya masuk prajurit itu kecil. Saya ingat tentara, baris, kemudian lewat di depan rumah saya, kayak sudah. Kemudian kalau kita lihat film perang, itu gagah sekali kan, jadi prajurit. Ini, jadi panggilan-panggilan ini rasa ingin mengabdi kepada negara, ya, jadi prajurit itu pengabdian tertinggi. Karena itu negara dalam keadaan perang, dalam keadaan konflik, kemudian krisis kayak bencana alam, yang terdepan pas tentara. Karena kita S3B setiap saat siap bergerak. S3B singkatannya. Jadi begitu kita di cloning, ayo kumpul, ayo kita bantu. Misalnya ada banjir ya, di mana gitu di Kabupaten Serang ada banjir, misalnya di Banten meluap. Saya cloning tuh, prajurit langsung siap, dan ayo kita sana evakuasi itu singkatannya. Makanya kan pada saat kita mau mendaftar, panggilan itu bukan panggilan jiwa, dan itu suatu kebanggaan kita. Yang terakhir, gimana caranya untuk mendaftar? Apakah jalurnya bisa offline atau bisa online? Nah ini pasti yang menjawab. Untuk tes atau seleksi dilaksanakan tes masukan pertama tingkat daerah Panda ya, pendaftaran online tanggal 15 September sampai dengan 23 Oktober 2025. Validasi atau daftar ulang 19 September sampai dengan 25 Oktober 2025. Jadwal WIP atau uji tingkat Panda, administrasi, kesehatan, jasmani, dan pendataan di PES FRMI 1 Oktober sampai dengan 5 November 2025. Untuk tingkat pusat, Panpus, diuji tingkat sub Panpus 9 November sampai dengan 6 Desember 2025.
Pembukaan pendidikan Tamtama PK gelombang 3 TNI Angkatan Darat 11 Desember tahun 2025. Nah, kalau nanti ada biaya, ini kan gratis, tidak biaya. Ini ada kontaknya. Oh, ada Ada. laporan ininya, Laporannya. pengaduannya, nomor Pengaduannya, pengaduannya. Ke nomor berapa? Nah, bisa nomornya Pasipes. Nah, Oh, Pasipes nomor nomornya berapa? Pasipes. Nah, coba. 08 5282 63 2655. Luar biasa. Pokoknya kalau ada keluhan, ketahuan nih main duit atau pungutan biaya, lapor. Lapor. Jangan ragu ya. Ya. Nanti malah diintimidasi nih, gimana nih? Enggak dong. Oh, enggak. Aman. Kalau boleh jujur ya, dan Ya. apa sih kebanggaan terbesar Komandan selama menjadi seorang prajurit TNI? Kebanggaan saya itu paling besar adalah membantu masyarakat. Kita banyak keliling ya, kita sudah keliling dari Papua, kemudian dari Aceh, kemudian ke sini. Seperti ini Sabta Marga, ya. Kita harus membantu masyarakat sekelilingnya. Kalau orang tua di rumah mendukung anaknya ikut seleksi TNI, apa sih yang paling membantu semangat mereka? Yang membantu semangat mereka, sampaikan kepada anak-anaknya bahwa anak-anaknya akan menjadi bagian dari abdi negara yang menjaga bangsa ini, yang menjaga pembangunan ini, dan kontribusi anak-anak itu ke depan sangat dihargai. Ya, doa ya. Iya. Doa itu paling penting, terutama untuk lulusan. Luar biasa, terima kasih hari ini atas obrolannya tentang rekrutan prajurit di Kodim Serang. Kita tunggu ya pendaftaran Bintara PK dengan Tamtama PK tahun 2025 kepada seluruh muda-mudi kota dan Kabupaten Serang. Ya, kita tunggu pengabdian Anda semua pada bangsa dan negara, gabung dengan kita dengan TNI untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Kita tunggu.